Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing tentang cara mengelola keuangan. Nah, kali ini sesuai dengan request pertanyaan seorang bunda, yaitu cara mengelola gaji Rp2.500.000 di tahun 2024. Nah, kira-kira gimana nih? Masih efektif atau kurang? Iya, semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Nah, sebelumnya Mak Saufa sampaikan, apabila bunda-bunda ada request untuk mengelola keuangan, bunda-bunda bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila belum Mak buatkan, bunda-bunda bisa up lagi komentarnya ya. Dan alhamdulillah, kali ini pertanyaan dari seorang bunda. Jadi bagaimana cara mengelola penghasilan Rp2.500.000 per bulan yang alokasinya yaitu untuk air dan juga listrik Rp600.000, selanjutnya untuk wifi Rp160.000, untuk SPP Rp150.000, dan si bunda ini memiliki tanggungan tiap bulan yaitu Rp500.000. Dan selanjutnya akan emak coba untuk mengelola alokasi keuangan bunda ini dengan penghasilan Rp2.500.000. Tapi sebelumnya bunda-bunda bisa absen dulu ya, dari mana aja nih. Sebenarnya dalam mengelola keuangan itu susah-susah gampang ya bunda-bunda ya. Tergantung bagaimana cara kita memandang keuangan itu. Nah, tips dari emak, apabila kita memang merasa bahwa penghasilannya itu udah pas-pasan atau udah agak susah untuk mengelolanya, jadi bunda-bunda ini bisa musyawarahkan dengan keluarga, dengan suami seperti itu ya. Apakah atau bagaimanakah solusinya nanti gitu. Apakah akan dibantu dengan mencari penghasilan tambahan, atau dengan berhemat, atau dengan mencari pekerjaan lain. Karena setiap masalah itu pasti akan ada solusinya apabila kita musyawarahkan bersama-sama dan kita melakukan namanya usaha ya bunda-bunda ya. Jadi usaha dan doa. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bermusyawarah untuk mendapatkan solusinya. Dan untuk mengelola gaji Rp2.500.000 itu, yang pertama adalah mendahulukan namanya kewajiban ya. Jadi setiap kewajiban-kewajiban yang memang sudah jadi tanggungan kita tiap bulan itu sebaiknya adalah didahulukan ya bunda-bunda ya. Kalau kita udah nerima gaji, nerima penghasilan, setiap tanggungan-tanggungan itu langsung dibayar-bayarkan supaya nggak ada denda, supaya uangnya itu nggak kepake ke alokasi yang lain. Untuk kewajiban-kewajiban bunda ini, yang pertama adalah untuk air dan listrik 600.000, terus untuk wifi 160.000, untuk SPP 150.000, dan juga ada tanggungan 500.000. Jadi total pengeluaran untuk kewajiban adalah 1.410.000. Nah, selanjutnya kita hitung dulu ya sisa gajinya. Jadi dari gaji Rp2.500.000 dikurangi Rp1.410.000, jadi totalnya adalah sisa gajinya Rp1.090.000 ya sisanya. Dan setelah diketahui sisa penghasilan yaitu Rp1.090.000, selanjutnya yaitu untuk kebutuhan. Nah, untuk kebutuhan di sini akan emak ringkas menjadi dua, yaitu kebutuhan pokok dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, untuk kebutuhan pokok di sini contohnya seperti beras, sembako, gas dan lain sebagainya. Di sini emak alokasikan 200.000. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja yaitu 20.000 per harinya. Jadi 20.000 kali 30 hari artinya adalah Rp600.000. Nah, ini tapi tetap disesuaikan sama di mana kita belanja ya, karena harga di setiap tempat itu kan beda-beda. Tapi kembali lagi ya, bahwa kita setiap melakukan belanja atau untuk pengeluaran itu disesuaikan sama kemampuan. Nah, apabila memang kurang dari alokasi emak 20.000 sehari ini kurang,
Bunda bisa mencari penghasilan tambahan ya, seperti vlog-vlog emak yang kayak ide jualan dengan modal kecil ya. Kita bisa mulai dengan jualan masakan, atau kita mungkin memiliki kemampuan yang lain, atau contohnya bikin kue dan lain sebagainya ya. Intinya adalah mencari penghasilan tambahan apabila memang kurang. Dari untuk kebutuhan ini yaitu untuk pokok 200.000, untuk sehari-hari 600.000, dan di sini emak tambahkan untuk lain-lain. Contoh pengeluaran lain-lain adalah untuk uang saku anak dan lain-lain, untuk kurang-kurang belanja dan lain-lain ya. Intinya di situ adalah untuk lain-lain gitu 100.000, jadi totalnya adalah 900.000, dan masih ada sisa 190.000 lagi. Nah, dari sisa 190.000 ini akan emak bagi menjadi 3, yaitu untuk dana darurat 100.000, untuk tabungannya 70.000, dan untuk sedekahnya 20.000. Seperti itu ya kira-kira. Dan selain memberikan cara mengelola keuangan, tentunya di sini Mak Saufa akan memberikan sedikit solusi ya bunda-bunda ya. Apabila memang alokasi yang sudah emak buatkan ini masih kurang, jadi bunda-bunda tentunya bisa. Yang pertama, yang seperti yang emak jelaskan tadi ya, mencari penghasilan tambahan. Mencari penghasilan tambahan di sini bisa dimusyawarahkan. Mau suami yang mencari penghasilan tambahan, ataukah istri, ataukah dua-duanya kerja sama ya. Jadi intinya itu musyawarah aja bagaimana baiknya. Kadang si istri udah kerepotan sama anak-anak, atau pak suami ini memang mempunyai keterbatasan ya. Intinya dimusyawarahkan dan dicari solusinya. Nah, selanjutnya kita sebagai istri tentunya kita juga bisa berhemat ya. Nah, berhemat ini juga bisa dimusyawarahkan. Mungkin ada alokasi-alokasi yang bisa ditekan pengeluarannya, bisa dikurangi lagi, seperti itu. Intinya banyak-banyak musyawarah sih ya kalau soal keuangan. Atau ada beberapa cara lain seperti usaha sendiri di rumah ya. Usaha di sini bisa menanam, bisa beternak, bisa berjualan di depan rumah. Intinya adalah usaha untuk membuat ekonomi ini bisa bertahan gitu ya bunda ya. Syukur-syukur malah bisa berkembang. Nah, satu hal lagi yang ingin emak sampaikan, apabila nanti hutang atau tanggungan ini lunas, sebaiknya jangan menambah hutang lagi ya bunda-bunda ya. Jadi begitulah kiranya cara emak mengelola penghasilan 2.500.000 sebulan dengan beberapa alokasi untuk bunda. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Nah, apabila ada salah-salahnya, Mak Saufa mohon maaf. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.